Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Kemarin kan kita sudah bikin sourdough. Nah, hari ini kita akan bikin roti yang menggunakan sourdough discharge, yaitu sourdough yang kita buang itu. Nah, ini bisa kita bikin roti setelah sourdoughnya di hari ke-5 ya. Sebenarnya resepnya ini adalah resep roti Asia teman-teman. Tapi karena saya tambahkan dengan sourdough discharge, hasilnya dia seperti roti Eropa yang sedikit keras. Tapi kerasnya bukan keras nggak enak ya, kerasnya keras enak dan dia berserat. Dia empuk, bouncy, digigitnya kayak cewi-cewi gitu. Pokoknya kalau untuk saya tuh cocok banget, saya suka sekali karena kebetulan saya tidak suka roti yang terlalu lembek. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Untuk terigunya, hari ini saya pakai terigu cakra kembar biasa. Nah, untuk resepnya nanti saya tulis di box deskripsi ya. Nah, ini sourdough discharge-nya yang saya sudah simpan di kulkas. Jadi ini sisa dari saya kasih feeding. Kebetulan feedingnya pada saat udah lapar banget, adonan sudah turun. Jadi dia sedikit cair ya teman-teman. Tapi nggak masalah, ini masih bisa kita pakai mau yang kental ataupun yang sedikit cair seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau bikin, usahakan bahan kering dicampur dulu menjadi satu, kemudian diaduk-aduk, baru kalian tambahkan dengan bahan basah. Bahan kering itu ya terigu, ragi instan, dan juga gula pasir. Di sini saya pakai ragi instan, tapi ragi instannya hanya setengah. Nah, kalau seandainya kalian mau bikin resep ini tapi tidak bikin sourdough discharge yang tadi bisa kalian ganti dengan adonan udane ataupun tanjong. Jumlahnya sama, sekitar 75 gram. Dan kalau kalian pakai tanjung atau udane, maka ragi instannya nanti kalian harus dikali 2 ya. Karena saya pakai sourdough discharge, ragi instannya hanya setengah saja. Untuk penggunaan susu cair sebaiknya bertahap karena kita tidak tahu ya, tergantung dari sourdough yang kita pakai, tergantung dari terigu yang kita pakai juga, maka kebutuhan akan susu cairan itu berbeda masing-masing satu dengan yang lainnya. Nah, ini kalian lihat teman-teman, ini belum pakai mentega ya. Adonannya tuh cepet sekali kalis dan dia cantik sekali, dia mengkilap. Aduh, pokoknya ini cantik banget lah. Selama saya mengadonin roti, sepertinya ini adonan yang tercantik yang pernah saya bikin. Dia cepet kalisnya, kemudian walaupun dia agak sedikit lembek, tapi dia tidak menempel di baskom. Bila sudah kalis, kita bentuk menjadi satu gumpalan dan kita akan istirahatkan dulu sekitar 10-15 menit. Seperti ini, kalian lihat tuh teman-teman, mengkilapkan, ini tidak pakai minyak. Sekarang adonan ini akan kita bagi masing-masing sekitar 53 gram, 52 gram ya. Jadi kita bagi 10 satu adonan ini. Kalau sudah kita bagi 10, kemudian kita bulatkan, kita shaping ya, bulat biasa saja. Kalau sudah dibulatkan semua, sekarang kita isi. Isinya di sini saya pakai pasta pandan yang dari Trans, ini yang untuk roti. Kita akan timbang masing-masing seberat 40 gram, lalu kita bulat-bulatkan. Sekarang kita ambil satu adonan, kita tipiskan, kita buang udaranya, dan kita ambil satu pasta pandan ini, kita bungkus seperti ini. Ini bikinnya gampang banget, tapi hasilnya cantik banget.
Isiannya selain dengan pasta pandan, kalian bisa pakai pasta taro, bisa juga duren, bisa kacang merah, banyak macam-macam ya. Sekarang kita akan potong, tapi jangan sampai putus ya. Jadi ini kita belah 8. Kalau sudah dibelah 8, kita tinggal tekuk-tekuk saja, maka dia akan menghasilkan bentuk love yang cantik seperti ini. Gampang banget kan bikinnya? Selanjutnya ini nanti kita akan proofing. Di sini saya proofing lamanya cukup lama teman-teman, sekitar 2 jam. Dan bawahnya saya kasih air panas sedikit, bukan air panas ya, air hangat. Nah ini saya proofing kurang lebih selama 2 jam. Nanti waktu proofing tergantung dari suhu ruang kalian masing-masing. Di sini saya 8 saya bikin dengan isian kacang hijau dan 2 yang kosong karena saya lebih suka yang kosong. Nah ini adalah setelah 2 jam di proofing teman-teman. Dia hasilnya seperti ini. Walaupun 2 jam dia tidak overproof ya. Dia hasilnya tetap cantik, kokoh, mengkilap. Karena kita kan pakai ragi instannya hanya sedikit, setengah dari yang biasanya dipakai. Jadi waktu proofingnya juga lebih lama dan ragi alaminya ini dia belum terlalu aktif. Untuk olesannya di sini saya pakai susu evaporate dan ada satu yang saya bikin dengan susu cair biasa. Ternyata untuk perbandingan gitu ya, ternyata hasilnya dengan susu evaporate milk jauh lebih cantik. Roti ini akan kita panggang dengan suhu 180 api atas, 200 derajat api bawah. Kita akan panggang selama 12 hingga 13 menit, nanti tergantung dengan warna yang kalian inginkan. Kalian lihat teman-teman, ini dia mengkilap. Saya juga bingung mengkilapnya dapat dari mana ya. Nah, untuk menambah rasa, atasnya ini kita akan olesi dengan butter. Di sini saya pakai Wisman supaya rasanya lebih enak. Untuk oven tangkring sama, kita akan panggang dengan suhu tinggi sekitar 180 derajat dan di sini saya panggang kurang lebih waktunya juga sama sekitar 12 menit. Tapi ini saya taruh di rak atas dan jangan lupa diputer-puter nampannya supaya dia nggak gosong. Tetapi akhirnya atasnya ada yang sedikit gosong juga teman-teman ya. Tuh seperti ini, tapi nggak masalah. Dia hanya jadinya lebih sedikit lebih keras, tapi untuk rasa dia tetap enak, dia nggak pahit. Nah ini hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Dan ini walaupun di oven dengan oven tangkring ataupun oven listrik rasanya sama. Dua-duanya enak, dua-duanya juga cantik. Yang di oven listrik hasilnya lebih lembut daripada yang di oven tangkring. Kebetulan ini saya masih punya rotinya satu teman-teman. Kita ukur ya. Jadi dia besarnya ini sekitar 13 cm dan tingginya kurang lebih sekitar 2,5 hingga 3 cm. Ini rotinya sudah berumur 2 hari ya teman-teman, udah mau masuk hari ketiga tapi dia masih bagus, masih lembut. Nah kalau yang ini sudah 3 hari mau masuk hari keempat, ini masih enak teman-teman, saya barusan coba. Jadi sepertinya roti dengan probiotik ini, dengan sourdough ini kan dia mengandung probiotik ya, jadi lebih awet sepertinya, tapi saya juga kurang pengalaman ya teman-teman, karena ini adalah roti pertama yang saya buat dengan sisahan dari sourdough.
akhirnya selesai sudah video kita teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.